Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Sarul Rahman, spesialis penyakit dalam FINASIM. Saya adalah dosen tetap ilmu penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Pada hari ini kita akan melakukan perekaman cara pemeriksaan fisik abdomen yang bertujuan untuk mengetahui adanya kelainan maupun keadaan normal untuk membantu menegakkan diagnosis seseorang yang datang dengan keluhan berhubungan dengan abdomen. Baiklah, pemeriksaan pertama kita adalah inspeksi. Abdomen ini kita akan bagi menjadi 9 regio dan 4 kuadran. Pembagiannya itu adalah, pertama ini adalah hipokondrium dextra, epigastrium, hipokondrium sinistra, lumbal dextra, umbilikal, lumbal sinistra, iliaka dextra, hipogastrium atau suprapubik, dan iliaka sinistra. Jadi itu pembagian regio dari abdomen. Di samping itu, abdomen ini juga dibagi menjadi 4 kuadran. Ini adalah kuadran kanan atas, kuadran kiri atas, kuadran kanan bawah, dan kuadran kiri bawah. Apa guna kita melakukan pembagian regio dan kuadran? Dengan kita mengetahui regionya, maka kita bisa mengetahui organ apa yang berada pada regio tersebut. Sehingga ketika pasien datang dengan keluhan, misalnya nyeri pada perut kanan atas, kita mengetahui organ yang ada di situ adalah hati dan empedu. Begitu juga pada kuadran maupun regio yang lain. Selanjutnya kita memperhatikan kesimetrisan abdomen. Secara normal kita akan melihat bahwasanya abdomen itu simetris. Dia akan membelah sebelah kanan dan sebelah kiri itu secara normal. Bila terjadi pembengkakan, maka abdomen menjadi tidak simetris lagi. Walaupun pada keadaan pembengkakan yang berisi cairan, dia tetap terjadi kesimetrisan abdomen. Selanjutnya kita melihat kontur ukuran dari abdomen. Apakah abdomennya membesar atau tidak? Pada keadaan ini kita melihat abdomennya dalam keadaan ukuran yang normal. Kemudian ada tidak perubahan warna kulit, misalnya ada rash ya, adakah dia bintik-bintik atau warna-warna yang biasanya terjadi pada kelainan pada dinding abdomen ataupun organ di dalam abdomen. Misalnya terjadi keadaan perdarahan hemoperitoneum, terjadi perubahan warna pada kulit abdomennya. Kemudian kita perhatikan adanya scar, jaringan parut yang menandakan pernah terjadinya luka. Baik luka yang terjadi itu luka yang steril, yaitu luka yang terjadi di kamar operasi, ataupun luka yang dialami oleh pasien ketika terjadi kecelakaan. Kemudian kita akan melihat adanya stria alba, garis putih yang berada di tengah. Kemudian kita lihat ada tidak dilatasi pada dinding abdomen. Ini terjadi pada keadaan di mana terjadinya peningkatan tekanan pada vena di abdomen, tapi pada ini tidak nampak. Dia akan nampak nanti berupa garis-garis ya, yang biasa berwarna kebiruan. Kemudian ada tidaknya dilatasi di sekitar umbilikus, kaput medusae yang itu khas pada keadaan sirosis hepatikum. Kemudian terlihat umbilikusnya ya, ini umbilikusnya nampak dia ini rata. Pada keadaan penonjol, pada keadaan adanya massa di dalam, maka umbilikusnya bisa dia membesar. Kemudian kita melihat apakah dijumpainya pembesaran organ atau adanya massa pada abdomen. Kemudian kita melihat pergerakan dinding abdomen saat inspirasi dan ekspirasi. Bagaimana pergerakannya? Normal, kita akan lihat pergerakan dinding abdomen itu simetris, kedua-duanya bergerak. Pada pria ketika ekspirasi dan inspirasi, abdomen lebih dominan dibandingkan toraks. Kemudian kita melihat gerakan peristatik usus. Normalnya kita tidak bisa melihat gerakan peristatik, tapi bila terjadi sumbatan pada usus, misalnya pada ileus obstruksi yang total, maka pada keadaan yang berat kita akan bisa melihat adanya gerakan peristatik pada usus. Setelah melakukan pemeriksaan inspeksi, kita lanjutkan dengan pemeriksaan palpasi. Palpasi itu adalah pemeriksaan perabaan. Teknik palpasi pada abdomen dikenal adanya teknik palpasi superficial dan adanya teknik palpasi dalam. Teknik palpasi superficial, caranya adalah kita tanya dulu di pasiennya, di manakah lokasi nyeri yang dijumpai pada abdomen. Misalnya pasiennya datang dengan keluhan nyeri pada perut kanan atas, kuadran kanan atas. Kemudian kita lakukan palpasi secara lembut pada daerah yang
tidak langsung ke lokasi yang nyeri. Jadi kita mulai pada daerah yang normal sambil secara bertahap mendekati daerah nyeri tekan. Jadi tadi dia nyeri pada daerah perut kanan atas, kita mulai meraba pada daerah nyeri pada daerah perut kanan bawah pelan-pelan sambil kita memperhatikan mimik wajah pasien. Sambil kita tanya apakah dia terasa ada nyeri atau tidak. Kita lakukan untuk menilai ada tidaknya spasme tegangnya pada dinding abdomen tersebut. Itu yang disebut dengan teknik palpasi superficial. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke teknik palpasi dalam. Baiklah, kita lanjutkan dengan pemeriksaan palpasi. Setelah tadi kita melakukan inspeksi, maka kita lanjutkan palpasi. Palpasi itu adalah perabaan. Ada beberapa teknik palpasi pada abdomen. Pertama, kita akan belajar mengenai teknik palpasi dalam. Teknik palpasi dalam itu kita letakkan telapak tangan kita dalam posisi pronasi. Pronasi dalam posisi terungkup ya pada dinding abdomen. Telapak tangan kiri juga pada posisi pronasi di atas punggung tangan pemeriksa. Jadi telapak tangan kanan itu nempel di dinding, telapak tangan kiri itu berada di atasnya. Nah, kita akan mulai seperti ini. Ujung jari tangan kiri itu akan memberikan tekanan, sedangkan tangan kanan akan mengindra setiap rangsangan taktil. Jadi tangan kiri akan menekan tangan kanan lah nanti yang akan merasakan adanya massa atau adanya rasa nyeri pada dinding abdomen. Pada pemeriksaan ini kita minta pasien untuk bernapas perlahan melalui mulutnya untuk merelaksasikan. Coba Bapak bernapas, tarik napas Pak, pelan-pelan. Yuk, buang lagi napasnya. Sambil tangan kiri menekan dan tangan kanan yang akan merasakan adanya rangsangan yang muncul dari dalam. Nah, bila terdapat nyeri tekan, kita deskripsikan beratnya, lokasinya, apakah terasa adanya tahanan atau tidak, dan ada tidak dijumpai nyeri lepas atau rebound tenderness. Bila pada palpasi dalam teraba adanya massa abdomen, kita deskripsikan lokasi massa, kita nilai seberapa besar ukurannya, apakah bagaimana permukaannya, konsistensinya, tepi organnya, apakah massa organ dapat digerakkan atau tidak, mobile atau immobile, apakah massa tersebut berpulsasi atau tidak, serta ada tidaknya nyeri tekan pada saat atau adanya organ atau massa terpalpasi. Jadi pelan-pelan kita lakukan, ya, ini yang dikenal dengan namanya teknik palpasi dalam. Oke, kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan nyeri lepas atau rebound. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan nyeri lepas atau rebound tenderness. Sebelum melakukan pemeriksaan lepas, kita beritahukan dulu kepada pasien bahwasanya pemeriksaan ini akan menimbulkan rasa tidak nyaman atau nyeri pada pasiennya. Kita letakkan jari tangan kanan pemeriksa dalam posisi pronasi pada salah satu kuadran yang menjauhi daerah yang nyeri. Jadi misalnya tadi nyerinya pada sebelah kanan atas, maka kita letakkan telapak tangan kanan kita pada daerah perut kanan bawah dalam posisi pronasi. Kita lakukan palpasi dalam dengan perut, kemudian sampai nanti melakukan palpasi pada daerah yang nyeri, dijumpai nyeri. Nah, pada saat itu kita lakukan penekanan, kemudian tangan kita lepaskan secara tiba-tiba. Sambil kita bertanya kepada pasien, apakah saat tangan kita dilepaskan terjadi nyeri yang lebih dibandingkan nyeri awal yang dialami pasien. Bila dijumpai nyeri, maka disebut rebound tenderness positif atau nyeri lepas dijumpai. Baiklah, setelah palpasi kita akan melakukan pemeriksaan perkusi. Perkusi itu adalah mengetuk. Nah, sama seperti pada area lain, pada abdomen juga perkusi itu kita lakukan dengan menggunakan dua jari. Satu jari sebagai fleximeter yang diletakkan di daerah perkusi. Jadi seperti di sini, di perut, dan satu jari lagi sebagai flexor yang nanti akan mengetuknya. Yang mana menjadi flexor itu adalah tangan yang dominan. Kalau kita dominan kanan, maka kanan yang menjadi flexornya. Dan biasanya cukup hanya satu jari yang menempel pada kulit abdomen yang akan kita ketuk. Jadi jari yang lain itu tidak usah menempel. Kita lakukan pengetukan dengan menggunakan pergelangan tangan. Jadi tidak menggunakan siku, menggunakan pergelangan tangan, dan perkusi ini tidak nyeri, baik bagi yang memperkusi maupun yang diperkusi.
kita interpretasikan apakah suaranya sonor, timpani atau beda. Kalau pada rongga abdomen secara umum kita akan dapati suaranya suara yang timpani, di mana timpani itu adalah suara yang dihasilkan dari kantung yang berisi udara yang besar. Sedangkan kalau sonor dia berisi udara yang kecil seperti alveolus di paru. Sedangkan beda itu pada benda padat, yaitu yang sering kita jumpai misalnya pada paha maupun pada lengan. Kemudian kita lanjut ke teknik auskultasi. Teknik auskultasi kita minta pasiennya berbaring, supinasi dengan kepala rata dengan dada. Diafragma ini akan menempel pada dinding abdomen dan kita bisa mendengarkan pergerakan dari ususnya. Kita letakkan diafragma pada dinding abdomen, biasanya kuadran kanan bawah untuk mendengarkan bilik usus. Kita dengarkan bising peristaltik, apakah kita jumpai adanya bising gesek maupun adanya bising yang vaskuler. Biasanya lokasi auskultasi yang paling sering kita lakukan itu adalah pada daerah kuadran kanan bawah di sebelah bawah umbilicus. Ini yang paling sering untuk kita mendengarkan bising peristaltik ataupun bowel sound. Sedangkan kalau untuk bising vaskuler itu bisa kita letakkan di daerah epigastrium, tapi itu biasanya jarang. Pada keadaan normal bising vaskuler ini tidak terdengar pada bising vena maupun bising auskultasi fluid tidak dapat kita dengarkan.